Dunia modern itu lahirnya di bangsa Indonesia. Kenapa nggak di bangsa Amerika? Kenapa nggak di bangsa Eropa sana? Kenapa nggak di bangsa Jepang yang punya teknologi canggih dan mereka punya ekonomi yang sudah maju? Kenapa? Kenapa kok justru Indonesia? Karena yang namanya modern itu bukan hanya sekedar kemajuan ekonomi ataupun teknologi, termasuk teknologi digital ini. Gitu. Bukan cuma itu, tapi lebih kepada tatanan sosial modern yang menghapuskan pemisahan manusia, yang menghapuskan feodalisme, yang menghapuskan budaya bertahan hidup yang mangsa-memangsa, ya saling, pokoknya harus win-win lah. Dan itulah yang mendesain negara kita. Itulah yang mendesain negara kesatuan Republik Indonesia. Menghapuskan pemisahan manusia, kita Bhinneka Tunggal Ika. Menghapuskan feodalisme, kita rakyat berdaulat, menghapuskan penjajahan atau eksploitasi manusia dan manusia. Kita adalah bangsa yang mengajak pada persaudaraan bangsa, yang mengajak kepada bangsa-bangsa untuk bergotong royong. Yuk kita membangun kehidupan dunia yang damai dan sejahtera secara bersama-sama gitu. Nah, inilah Indonesia, inilah NKRI. Jadi maksud saya menyampaikan ini guys, supaya kita semua bangga sama Indonesia, supaya kita semua berhenti jadi bangsa lain gitu loh. Jangan kita menjadi bangsa lain. Jangan kita ikut-ikut karena kita belajar dari sana kita jadi orang sana gitu kan. Apapun yang kita belajar, termasuk agama sekalipun. Walaupun kita dapat inspirasi tentang agama dari bangsa lain, tapi kita tetap menjadi Indonesia. Indonesia yang kaya akan nilai-nilai. Ya, kalau Anda adalah orang Islam, maka jadilah orang Islam Indonesia, ya kan? Yang kaya akan nilai-nilai. Kalau Anda orang Kristen, jadilah orang Kristen Indonesia yang kaya akan nilai-nilai, yang berbhinneka tunggal ika dengan sesama bangsa Indonesia, ya kan? Seperti ada terowongan antara gereja katedral dan Masjid Istiqlal, ada terowongan silaturahim di situ. Ya kan, waktu itu ada Paus Fransiskus, tapi beliau sekarang sudah meninggal dunia ya, bersama dengan Imam Besar Masjid Istiqlal waktu itu menyusuri terowongan tersebut ya, sebagai bentuk ayo kita mewujudkan hubungan silaturahim antara kita sesama bangsa Indonesia di dalam kebangsaan Indonesia, di dalam kemanusiaan, di dalam ketuhanan, sehingga terbentuk persatuan Indonesia yang berbhinneka tunggal ika, semangat persatuan yang bulat mutlak yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, ya kan? Untuk bersama-sama mempunyai semangat membentuk dan membangun negara dari ketiadaan menjadi realitas masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Nah itu dia. Ada pihak-pihak atau saudara-saudara kita yang lebih cenderung untuk lebih berorientasi pada negara ala bangsa lain ya. Misalnya bangsa Timur Tengah, ala Israel, ala khilafah misalnya gitu kan. Itu tadi dikatakan bahwa revolusi Indonesia adalah kelahiran daripada dunia modern. Modern di sini artinya lebih beradab guys. Ya. Kalau dia nggak lebih beradab bukan modern namanya. Lebih beradab dari apa? Ya, karena kita ini kan, kalau zaman dulu itu kan kerangka bernegaranya kan dunia penaklukan pendudukan, ya. Dunia saling, bahasa kasarnya itu dunia rampok-merampok lah sebenarnya. Itulah imperialisme kolonialisme. Dunia penaklukan pendudukan ya, dunia jalan perang senjata, meluaskan wilayah to kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Itu zaman dulu itu. Kita nggak kayak gitu lagi. Kita kan dunia modern. Kita kan kelahiran dari dunia modern. Kita harus mempelopori dunia modern ini ya, di dalam berbangsa bernegara pada bangsa-bangsa di seluruh dunia ini kan, supaya dunia ini menjadi aman, damai dan sejahtera ya. Ini makanya bahaya ini, ada perang tarif ya kan, ada yang melaksanakan penaklukan pendudukan, bahkan genosida segala macam. Ini bahaya, ini bisa memicu bangkit kembalinya dunia jalan perang senjata itu. Ini kan bahaya karena apa? Karena sekarang itu nggak main-main. Ini zamannya zaman banyak senjata pemusnahan massal, senjata nuklir, bom atom, ya senjata kimia, senjata biologis, pemusnahan massal semua itu ya. Jadi kalau semuanya pada perang lagi kayak dulu, dunia jalan perang, ya ujung-ujung lama-lama juga keluar semua itu senjata pemusnahan massal. Akhirnya nggak ada lagi yang hidup di dunia ini. Hancur semua, kembali ke zaman batu gitu. Apa kita mau seperti itu? Menghancurkan kemanusiaan dan menghancurkan peradaban yang sudah kita bangun, yang dicapai oleh manusia. Kan tidak ya. Nah ini Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, ini ingin menciptakan damai dan sejahtera di seluruh muka bumi ini. Itu menurut revolusi kita guys.
Menurut revolusi kita seperti itu. Ya, tuntutan konstitusional, tuntutan kejadian dan kelahiran gitu kan, tuntutan jati diri bangsa Indonesia yang merepresentasikan keadilan Tuhan. Oh, gawat ya. Jadi mau nggak kita semua bertanggung jawab itu dengan tuntutan konstitusi kita, guys. Ya, tuntutan jati diri bangsa Indonesia yang harus menegakkan kebenaran, yang harus ya kan itu. Bisa nggak kita itu nyetop, ya kan? Bibit-bibit kembalinya dunia jalan perang itu ya yang dipicu oleh negara-negara maju itu kan ya harus kita stop ya harus kita stop harus kita hentikan karena kalau enggak dunia ini akan hancur total ya. Dan kita bangsa Indonesia kita dikasih karunia oleh Tuhan konsepsi bernegara idealisme jalan hidup jalan yang lurus kita udah dikasih di sama Tuhan jalan yang lurus. Apa itu jalan lurus? Jalan cinta kasih. Apa itu jalan cinta kasih kita? Sudah kita tuangkan dalam bentuk Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, guys ya. Bhinneka Tunggal Ika itu jalan cinta kasih dan persaudaraan bangsa-bangsa itu jalan cinta kasih. Bhinneka Tunggal Ika. Dulu pernah dia muncul pertama kali di zaman Majapahit ya. Ini bicara tentang keesaan Tuhan, guys. Bhinneka Tunggal Ika itu bukan sekedar persatuan, bukan sekedar slogan-slogan tentang sebuah semboyan persatuan, tapi itu adalah bicara keesaan Tuhan. Ketika kita berbhinneka tunggal ika, itu adalah pernyataan kita mengesahkan Tuhan. Ketika kita berbhinneka tunggal ika, kita mengatakan Tuhan itu maha kuasa atas kita semua. Dia maha kuasa untuk memberikan kita damai dan sejahtera, walaupun kita beraneka ragam, guys. Dia maha kuasa untuk memberikan kita keteraturan hidup dalam segala bidang kehidupan kita, kehidupan bersama kita. Walaupun kita beraneka ragam, berbeda-beda suku, ras, dan agama, Tuhan maha kuasa. Makanya Bhinneka Tunggal Ika itu saking percayanya kita sama cinta kasih, dan saking percaya bahwa kita itu, Tuhan itu dengan cinta kasihnya itu dapat memberikan kita damai dan sejahtera, guys. Damai dan sejahtera. Di situ letak kekuasaan Tuhan. Ya mungkin kita mikir, ada yang bilang Bhinneka Tunggal Ika itu kosong katanya. Berarti nggak percaya dong kalau Tuhan bisa mengkaruniakan kepada kita. Ya kan? Putra Nazaret seharusnya ada rasa malu. Kalau tidak ada rasa malu itu namanya apa? Ya rasa malu apa nih mas? Ya, coba diperjelas dulu putra Nazaret ya. Iya kan gitu kan. Tuhan itu maha kuasa, guys. Maha kuasa memberikan kepada kita damai walaupun kita beraneka ragam dan sejahtera. Kita berbagi kesejahteraan dengan berkeadilan sosial. Ingat kita mempunyai prinsip keadilan sosial. Kita punya prinsip idealisme kemerdekaan. Kita dapat saling hormat menghormati. Ya kalau kita saling hormat menghormati, kita akan memperlakukan dengan adil, saling berlaku beradab. Ya, kalau sudah adil beradab, siapa yang rugi? Siapa yang terancam? Nggak ada. Ya gak? Kalau sudah adil, beradab, saling menghubungkan silaturahim, ya, kita menghormati Tuhan, menghormati cinta kasih, kita wujudkan dalam bentuk kita saling memperlakukan dengan adil dan beradab, ya, saling memandang bahwa kita ini sesama manusia satu, ya kan, kita sama-sama di dalam kemanusiaan, kita mempunyai persaudaraan di dalam kemanusiaan, ya, menyakiti satu orang sama dengan menyakiti semua orang, menolong satu orang sama dengan menolong semua orang. Kita mempunyai mindset Pancasilaistik seperti itu. Bagaimana kita tidak percaya bahwa Tuhan itu mampu membuat kita menjadi damai di dalam keberagaman dan sejahtera di dalam keberagaman kita. Padahal seluruh alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan dengan keanekaragaman yang tak terhingga jumlahnya. Gitu. Kenapa kita ragu sama Tuhan? Kenapa kita ragu? Kenapa kita ragu sama Tuhan yang Maha Esa? Ya, kita mengatakan Tuhan Esa karena kita mengatakan bahwa kita semua yang beraneka ragam ini, kita berasal dari Tuhan yang mengajarkan cinta kasih. Tuhan yang itu juga yang mengajarkan cinta kasih. Tuhan yang mengatur alam semesta ini, yang memelihara alam semesta ini dengan roh cinta kasihnya, sehingga seluruh alam semesta ini menjadi terpelihara, menjadi hidup, menjadi agung, dan semua tidak ada yang kekurangan. Ya. Kita lihat ciptaan-ciptaan Tuhan mendapatkan rezekinya masing-masing. Setiap ciptaan Tuhan dapat rezekinya masing-masing, padahal mereka beraneka ragam, bersebelahan, berdampingan satu sama lain. Tapi mereka mempunyai pola hubungan sedemikian. Karena mereka apa? Walaupun mereka seperti hewan, tumbuh-tumbuhan mereka itu udah tunduk berserah diri kepada Tuhan, guys ya. Walaupun bahkan binatang pun dia tunduk berserah diri kepada Tuhan. Dia tidak melampaui batas kayak kita manusia gini. Selama kita tunduk berserah diri,
pada Tuhan. Ya. Maka semuanya akan damai dan sejahtera. Dan kita sudah punya negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, konseptualnya keren banget ya. Konseptualnya cinta kasih banget. Konseptualnya ilahiyah banget, konseptualnya negara kita. Tapi kita belum tahu diri kita ini, bahwa kita ini sebenarnya dipilih sama Tuhan kan. Bangsa Indonesia ya sebagai satu kesatuan, rakyat Indonesia sebagai satu kesatuan, itu adalah pilihan Tuhan gitu loh, untuk membawa damai dan sejahtera di muka bumi. Karena cuma bangsa Indonesia yang punya revolusi umat manusia yang membawa damai kan, membawa ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Nah, itu cinta kasih itu kan, pelaksanaan daripada cinta kasih. Saling hormat menghormati, ya kan, saling menghormati harta, wilayah, tanah air, saling menghormati nyawa, darah dan lain-lain nyawa. Ya, manusia harus saling hormat menghormati. Semua harus saling memberi kesempatan untuk eksis ya, sesuai dengan corak dan kejadian kelahirannya masing-masing. Kan begitu kan. Apakah Tuhan itu menciptakan manusia beraneka ragam untuk saling tindas menindas, eksploitasi mengeksploitasi, tak menaklukkan, yang kuat menginjak yang lemah, ya kan? Apakah seperti itu? Kan tidak ya. Justru tugasnya si kuat adalah melindungi yang lemah, membela yang lemah. Makanya negara yang bagus adalah negara kerakyatan, bukan negara kekuasaan yang dalam pengertian kuasa-kuasaan gitu. Siapa yang kuat dia berkuasa, ya. Siapa yang kuat dia menang. Tidak, negara kita bukan kayak gitu. Negara kita hidup bareng. Yang lemah ya dibelain, nah, gitu kan. Dan kita semua menjunjung tinggi cinta kasih. Ya, cinta kasih yang 11-12 dengan kemerdekaan. Ya, kita punya idealisme kemerdekaan. Apa bedanya kemerdekaan dan cinta kasih, guys? Beda antara kemerdekaan dan cinta kasih. Kalau cinta kasih itu kita memberi, mengasihi, berkorban. Nah, sedangkan kemerdekaan kita tidak mengganggu, ya, kita menghormati, tidak menjadi ancaman, tidak merugikan orang. Nah, itulah Pancasila juga membuat kita seperti itu, berkarakter. Kita menjadi orang yang tidak suka mengotak-atik orang lain. Ya, kita sibuk dengan membangun diri kita, guys ya. Kita sibuk memerdekakan jiwa kita, ya, memerdekakan jiwa dan raga kita. Kita nggak punya waktu, ya, kalau kita berjiwa merdeka, ya kan? Kalau kita berjiwa merdeka, kita nggak punya waktu untuk ngomongin orang lain, karena kita harus memerdekakan diri kita. Kita harus membangun mindset kita, yang membuang mindset yang tidak membuat kita merdeka, gitu, dan menyerap yang mindset yang membuat kita merdeka, ya kan? Pikiran, perasaan, memerdekakan perasaan kita dari pola masa lalu yang memberi kepada kita trauma. Bangsa kita juga trauma kan, oleh penjajahan dulu kan. Kita mendapatkan karakter yang jelek, ya, kepribadian feodalisme, karakter feodal, budaya yang bermusuh-musuhan, terus kompetisi yang berlebihan, ya, gitu kan. Bukan kompetisi yang baik ya, tapi kita harus kerjasama, kita harus saling melengkapi, bukan saling jegal. Kalau kita berpikiran berjiwa merdeka, kita tidak punya kesempatan, tidak punya waktu untuk menjelek-jelekan orang lain, ya, mengecilkan orang lain. Karena kita mempunyai masih banyak kekurangan yang harus kita bangun. Yang mindset kita harus kita sempurnakan, buang mindset ya kan. Kita latih mindset itu supaya menjadi bahasa tubuh kita, supaya menjadi kepribadian, supaya menjadi gerak otomatis dari badan kita, menjadi karakter. Ya, sehingga kita latih supaya kita melatih spiritualitas kita, supaya jangan punya spiritualitas yang sempit gitu. Jangan mempunyai spiritualitas yang sempit sehingga kita itu egoistik, ya kan. Bangsa kita, negara Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu wah keren banget. Spiritualitasnya luar biasa. Bhinneka Tunggal Ika, karena dia nggak berpikir pribadinya saja gitu. Dia berpikir luas, dia berpikir semua untuk semua, bukan berpikir pribadi saja, ya kan. Bhinneka Tunggal Ika, karena kita harus menyesuaikan diri dengan yang lain. Kita memastikan kita semua mempunyai hubungan yang penuh dengan cinta kasih dengan sesama, penuh dengan saling menghormati kemerdekaan dengan sesama. Itu Bhinneka Tunggal Ika. Kita tidak akan merugikan, tidak akan mengancam hidup orang lain. Kita akan menjamin keamanan dan kedamaian pihak lain. Itu Pancasilaisiknya banget. Itu spiritualitas yang luar biasa. Sedangkan budaya feodalisme, budaya pemisahan manusia, itu membuat kita itu, ya, karakter kita nggak perpecahan itu kan, budaya pemisahan manusia yang menimbulkan
berpecah belah. Di dalam kitab suci, di dalam pernyataan para nabi, kemudian di dalam sejarah ya, itu berpecah belah itu ujungnya adalah kehancuran. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus bersatu. Pancasila itu tekanan katanya, kata Bung Karno adalah bersatu, persatuan, pemersatuan. Persatuan ya Bhinneka Tunggal Ika, kan cuma bersatu saja. Tapi bersatu dalam keberagaman, dan kita akan mempunyai karakter bahwa kita mampu bermusyawarah dengan damai di dalam keberagaman, ya berbagi kesejahteraan dalam keadaan damai di dalam keberagaman, berbagai posisi di dalam pemerintahan, di dalam sistem negara dengan damai, demokrasi yang damai, bukan demokrasi gontok-gontokan, bukan demokrasi hoax, fitnah, merusak nama baik, saling merusak nama baik. Aduh, apa itu? Bukan Pancasila, ya bukan kemerdekaan itu ya, bukan Bhinneka Tunggal Ika itu, ya bukan kemanusiaan itu, ya bukan ketuhanan itu, bukan kebangsaan itu, ya bukan kerakyatan, bukan hikmat kebijaksanaan itu, yang kayak begitu-gitu tuh, ya bukan, apalagi bukan permusyawaratan tuh yang kayak begitu, ya suka-suka masing-masing aja gitu, bukan keadilan sosial yang kayak begitu, ya enggak kita enggak kenal yang kayak begitu. Itu bukan Indonesia banget. Yang Indonesia itu yang ketuhanan, menjunjung tinggi cinta kasih, siap bersatu dengan dasar cinta kasih dengan siapapun, karena kita yakin kita berasal dari sumber yang sama, pencipta yang sama, kemanusiaan, ke Indonesia, Pancasila, kemanusiaan, kita bersatu dengan manusia manapun, kita bagaimana caranya adil dan beradab, supaya kita bisa bersatu, ya kan? Kalau kita nggak adil dan beradab, gimana kita bisa bersatu sama yang lainnya? Bisa nggak kita bilang I love you, tapi kita nggak adil, nggak beradab, nggak bisa bersatu. Jadi cinta kasih, ya kasih sayang Tuhan itu, ya kita harus teruskan dengan saling memperlakukan yang adil dan beradab. Tanda kita mengatakan I love you itu adalah kita adil dan beradab kepada sesama bangsa Indonesia, bahkan kepada seluruh umat manusia, adil dan beradab. Lalu ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab itu menjadi dasar, yang menjadi perekat, menjadi yang menganyam, mengikat kita ya, menjadi persatuan Indonesia, sehingga dapat kita bersatunya dengan semangat persatuan yang bulat mutlak. Oh, itu kan yang paling keren, persatuan kan seperti itu, yang bulat mutlak. Itu yang lebih keren, bukan persatuan yang masih renggang, persatuan yang masih ada musuh-musuhannya. Tidak, persatuan yang kayak satu keluarga besar, persatuan kayak tubuh yang satu, persatuan yang disebut umat yang satu, umat Indonesia, persatuan yang bulat mutlak yang tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, ya kan? Itulah persatuan kita, itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kita menjadi masyarakat Bhinneka Tunggal Ika, sehingga politik, ekonomi, budaya kita adalah sosial, politik, ekonomi, dan budayanya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana itu sosialismenya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Harusnya. Bagaimana itu politiknya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Harusnya. Bagaimana itu ekonominya masyarakat Bhinneka Tunggal Ika? Harusnya. Bagaimana itu budayanya masyarakat Indonesia, masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang seharusnya seperti apa? Nah, dari situ kita harus tahu. Itulah Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi rel revolusi, yang berdasarkan Pancasila menjadi rel revolusi, melahirkan sosial, politik, ekonomi, dan budaya ala masyarakat Bhinneka Tunggal Ika yang tidak berpecah belah, tidak bermusuh-musuhan, dan menghapuskan feodalisme, dan menghapuskan dan membangun persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain, membangun gotong royong dan persaudaraan di dalam keadilan sosial, saling menghormati kemerdekaan, berdamai secara abadi dengan semua bangsa. Nah, inilah bangsa Indonesia kerennya, itu bangsa pilihan tuh guys, gak main-main itu. Anda semua itu adalah bangsa pilihan guys, ya. Saya sangat bangga dengan Anda semua, kita semua bangsa Indonesia ini, karena Anda semua adalah bangsa pilihan. Rasakan pada diri Anda masing-masing, di dalam hati, pikiran dan perasaan Anda masing-masing, bahwa kita semua adalah bangsa pilihan. Bangsa pilihan yang sudah meninggalkan budaya lama yang kerangkanya adalah imperialisme dan kolonialisme, ya, yang berisi pemisahan manusia, feodalisme, dan permusuhan antar bangsa. Ya, dan kita masuk, dikaruniakan oleh Tuhan, dirahmati oleh Tuhan, kita masuk di dalam suatu alam kerangka berkehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan dunia yang baru, dunia yang lebih tinggi, lebih sejalan dengan fitrah penciptaan manusia, lebih sejalan dengan kesadaran sosialnya manusia, lebih sejalan dengan hati nurani dan akal sehat, yang lebih sejalan dengan
tuntutan kemanusiaan, tuntutan ketuhanan, keadilan, kebenaran, cinta kasih. Itu adalah kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan kebangsaan Indonesia. Di dalam kerangka kemerdekaan kebangsaan inilah kita membangun kehidupan kita yang penuh dengan cinta kasih, yang sudah dituangkan di dalam menjadi Pancasila, yang dikecilkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika dan gotong royong, dan keadilan sosial. Oke. Terima kasih guys. Ya, sudah hadir di sini. Oke, mudah-mudahan kita semua, Tuhan menyempurnakan nikmat kemerdekaan kita yang sudah dikaruniakannya kepada kita tanggal 17 Agustus 1945, ya, yang kemudian kita desain menjadi kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yang mana saat ini kita mau realititkan menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Mudah-mudahan sempurna menjadi masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Terima kasih atas kehadiran. Sekali lagi, salam nasional, merdeka.